Halo semuanya, jadi balik lagi sama aku Talita Azmi Aurelia. Di sini kita akan mengenal apa itu BIM dan apa itu Revit. Yang pertama kita akan mempelajari dulu apa itu BIM. BIM atau yang biasa kita kenal dengan Building Information Modeling, yaitu sebuah metode perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek konstruksi berbasis model digital 3 dimensi yang terintegrasi dengan data atau informasi teknis. Nah, menurut Dinas PUPR Banda Aceh Kota, jadi sejarah BIM itu dimulai pada tahun 2002 setelah Autodesk merilis sebuah makalah yang berjudul Building Information Modeling. Nah, istilah BIM ini sendiri tuh kembali muncul di pertengahan 2005 ketika US General Service Administration atau GSA membuat keputusan untuk membangun gedung pengadilan baru di Jackson, Mississippi dengan total luas 410.000 feet atau kaki persegi. Nah, sejak saat itu, 2 dimensi software tuh yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasi semua fase konstruksi, sementara GSA meminta stafnya untuk beralih dari 2 dimensi ke pendekatan 3 dimensi. Hal tersebut dikutip menurut pernyataan dari Robert L.R. pada tahun 2011. Nah, manfaat dan tujuan BIM sendiri itu tuh mungkin banyak pertanyaan yang ada di benak kalian. Ada beberapa manfaat BIM yang bisa kita ketahui. Yang pertama, BIM tuh mempunyai visual 3 dimensi sehingga memudahkan pemahaman terhadap rencana gambar yang akan dibangun. Nah, yang kedua, penggunaan BIM akan mempermudah menghitung volume pekerjaan dengan cepat dan akurat. BIM juga akan memberikan informasi biaya atau RAB pada setiap komponen pekerjaan sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada satu komponen pekerjaan tersebut. Nah, BIM juga mampu menampilkan gambar 3 dimensi pada pekerjaan yang rumit seperti pembesian pada struktur jembatan dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan BIM tidak hanya sekadar menampilkan gambar animasi bangunan saja, tetapi lebih kepada managing information proyek secara cepat dan akurat. Nah, yang keenam itu ada penggunaan BIM pada saat awal pekerjaan bisa dijadikan sebagai clash detection, yang dimana kita bisa mengetahui apakah gambar rencana 2 dimensi ini jika akan diterapkan di lapangan terjadi clash atau tidak, terutama antara gambar struktur, arsitektur, dan MEP. Nah, manfaat lainnya penggunaan BIM sendiri itu merupakan koordinasi antara kontraktor dengan owner atau konsultan dengan mudah dimanapun dan kapanpun. BIM sendiri juga akan diupload pada layanan komputer awan yang bisa diakses oleh owner, dan owner akan memeriksa gambar melalui layanan komputer awan dan memberikan marking apabila ada yang salah. Nah, di sini tuh bisa dilihat di poster ini, BIM sendiri itu mencakup beberapa manfaat seperti untuk memvisualisasikan, mendokumentasikan, terus mengelola, membuat konstruksi 4 dimensi sampai 5 dimensi. Terus ada juga construction 6 sampai 7 dimensi, itu operation dan manajemen, serta kita juga bisa melihat renovasi yang akan dilakukan pada proyek konstruksi tersebut. Dapat juga kita melakukan programming melalui BIM, serta tahap awal tuh kita bisa melihat conceptual design. Nah, untuk software BIM sendiri tuh ada banyak. Nah, biasanya BIM di Indonesia tuh antara lain ada Autodesk, Bentley, Allplan, Lumion, dan sebagainya. Nah, ada pula level BIM yang dibutuhkan pada beberapa proyek yang terdiri dari BIM Engineering dan BIM Modeler. Kemampuan untuk membuat BIM ini diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan atau level. BIM level 0 tuh tahap ini cukup mampu membuat gambar 2 dimensi dan tanpa kolaborasi seperti gambar dari AutoCAD. Nah, BIM level 1, penggunaan BIM sudah mampu memodelkan gambar secara 3 dimensi, namun hanya sekadar visualisasi seperti menggunakan Google SketchUp, 3 dimensi Max, dan sebagainya.
BIM level 2, penggunaan BIM memodelkan gambar 3 dimensi disertai dengan perhitungan volume, schedule, dan biaya. Pada level ini, BIM sudah bisa digunakan untuk kolaborasi antara disiplin ilmu. Dan yang terakhir, BIM level 3, pada tahap ini, BIM sudah bisa berkoordinasi dengan pihak lain melalui layanan terpadu berbasis awan. Selain itu, BIM juga sudah bisa dijadikan sebagai managing proyek yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ada pula beberapa penjelasan perbedaan karakteristik utama dari BIM. Nah, karakteristik utama dari BIM ini tuh yang pertama, modelnya berbasis objek, bukan garis seperti CAD biasa. Yang kedua, datanya terintegrasi, perubahan di satu tampilan otomatis berubah di semua tampilan. Yang ketiga, kolaboratif. Karena konsep BIM ini merupakan alat yang bisa dikolaborasikan antara arsitek, sipil, MMP bisa bekerja dalam satu model. Dan yang keempat, life cycle based yang digunakan pada tahap desain sampai operasi bangunan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih perbedaan BIM dan CAD konvensional? Nah, perbedaannya di sini untuk CAD konvensional atau 2 dimensi dan 3 dimensi itu hanya berbasis garis, sedangkan BIM berbasis objek seperti dinding, balok, dan kolom. Nah, untuk CAD 2 dimensi atau 3 dimensi itu tidak dapat update secara otomatis di waktu yang sama, akan tetapi pada BIM itu terdapat otomatis sinkron di waktu yang sama. Nah, untuk CAD sendiri tersebut tuh minim informasi, akan tetapi pada BIM kaya akan data dan parameter. Dan yang terakhir, perbedaannya untuk CAD sendiri itu hanya fokus pada gambar, sedangkan BIM sendiri karena namanya juga Building Information Modeling, mereka fokus kepada model dan informasi. Selain itu tuh, kita kan akan membahas Revit. Apa sih Revit? Revit atau Autodesk Revit adalah salah satu software BIM yang dikembangkan oleh Autodesk untuk perancangan bangunan berbasis model informasi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui SketchUp atau Revit, ini sama sih kegunaannya. Biasanya menurut anakteknik.co.id, Revit itu tuh dapat membantu Revit itu merupakan software BIM pertama yang pertama kali dirilis pada 5 April tahun 2000 setelah diakuisisi oleh Autodesk. Sampai sekarang Revit sudah masuk ke dalam software Revit 2026. Ya, betul. Nah, oke. Jadi sebenarnya apa fungsi dari Revit? Nah, fungsi Revit tuh yaitu membuat desain konseptual, pemodelan parametrik 3 dimensi, melakukan dokumentasi yang terpusat interdisiplin, pemodelan komponen bangunan, melakukan analisa dan simulasi sistem yang struktur, mengintegrasi dan memvisualkan desain, membuat dokumentasi desain untuk fabrikasi maupun konstruksi, pemodelan dan dokumentasi baja struktural, pemodelan dan perincian fabrikasi MEP, visualisasi 3D secara fotorealistik, dan juga pembangunan analisis kinerja dan dokumentasi konstruksi. Nah, Revit ini juga memungkinkan pengguna membuat model 3 dimensi sekaligus yang menghasilkan denah, tampak, potongan, detail, schedule volume, rendering, serta yang terakhir analisis struktur dan MEP. Semua gambar tersebut berasal dari satu model utama biasanya. Nah, fitur utama dari Revit itu ada parametric modeling, di mana setiap elemen memiliki parameter atau tinggi, tebal, mutu botol, dan lain-lain. Jika satu diubah, maka seluruh gambar pun akan ikut berubah. Yang kedua ada multidisiplin, di mana Revit memiliki beberapa kategori. Ada Revit arsitektur, biasanya kita buat untuk menggambar suatu bangunan struktur, arsitektur, dan juga ada Revit struktur, serta yang terakhir ada Revit MEP. Nah, yang ketiga ini tuh ada quantity take off otomatis, di mana volume beton, luas dinding, panjang balok bisa dihitung otomatis. Yang terakhir ada class detection atau via integrasi, di mana bisa dikomunikasikan dengan software seperti Navisworks untuk mendeteksi benturan antar sistem, misalnya pipa versus balok. Nah, untuk contoh penerapan BIM sendiri tuh pada
gedung bertingkat, rumah sakit, infrastruktur transportasi, proyek pemerintahan dengan skala besar, smart dan sustainable building. Di Indonesia sendiri tuh penerapan BIM mulai diwajibkan untuk proyek tertentu oleh Kementerian PUPR seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, untuk itu penggunaan Revit sendiri tuh ada beberapa jenis di industrinya. Seperti Revit untuk arsitek, Revit untuk kontraktor maupun pekerja konstruksi MEP, Revit untuk struktural, dan juga Revit untuk struktural yang seperti tadi saya obrolkan. Nah, maka dari itu di sini kita mulai saja buka software Revitnya sendiri. Di sini kita sudah masuk ke Revit yang ke home base-nya ada di sini ada biasanya recent tuh file yang terakhir kita lihat. Seperti halnya sama produk-produk AutoCAD, Autodesk sebelumnya, pasti di depannya akan memunculkan file-file yang baru saja atau proyek-proyek yang baru saja kita lihat. Tetapi di sini juga ada contoh-contoh proyek yang bisa kita lihat. Di sini ada sampel struktur project. Kita bisa buka. Nah, keluar. Jadi teman-teman di sini bisa lihat. Oke. Kok ini nggak nyala ya? Nah, kenapa sih? Oke, lama. Di sini bisa dilihat. Nggak bisa dilihat ternyata. Oke, next. Kita close aja. Nah, di sini ada simple arsitektur, terus ada sampel struktur family. Biasanya ini kita buat untuk rangka atau ya kerangka bangunan seperti rangka atap. Nah, di sini juga ada sampel planning project, terus HVAC project. Nah, biasanya untuk kalian memulai membuat model, kalau misalnya kalian mempunyai file baru kan, kalian pencet klik new. Terus kalau misalnya kalian sudah ada project baru, kalian klik open. Di sini kita klik aja new. Di sini tulisannya new project. Nah, di sini tuh kita bisa browser apa aja yang bakal kita tautkan. Nah, biasanya kita pakai yang metric untuk membuat struktur. Nah, misalnya klik OK. Habis klik OK kita tunggu. Nah, di sini tuh ada kolom seperti ini. Nah, untuk di sini ada properties, terus ada untuk modify semua kayak yang kita butuhkan. Terus di sini kalau misalnya ini ada pembuatan dinding, terus ada pintu, ada jendela, ada beberapa komponen yang bisa kalian klik langsung ya. Ini shortcutnya. Kalau misalnya untuk shortcut di keyboard saya kurang tahu, karena juga saya sama-sama belajar. Tapi untuk menurut saya shortcut yang ada di dash atas tuh sangat-sangat mantap, lengkap. Terus di sini ada ceiling, ada lantai, ada atap, terus ada railing, ada tangga, ada teks juga. Terus kalian juga bisa misalnya klik model line, kalian bisa mulai nyusun line-nya sendiri tuh seperti ini. Ya gitulah. Oh, ternyata lebih gampang pakai Revit. Nah, untuk itu di arsitektur sendiri itu kan banyak ya teman-teman. Di sini juga ada grid. Nah, terus di strukturnya banyak. Di sini ada truss, ada brace, ada beam system, ada floor juga. Floornya ada struktural, arsitektur sama slab edge. Nah, terus ada kolom, wall sama beam. Nah, di sini juga ada connection. Connectionnya ada yang
automation juga. Terus ada isolated wall sama slab. Nah, di sini juga ada rebar. Terus ada pad, ada fabric area, fabric sheet, cover, fiber coupler, komponen. Ya, menurut saya lengkap sih. Terus ini ada untuk jenis steel juga sangat lengkap. Ada corner cut, cop square, quad, terus shorten, counter cut, terus ada cop meter. Ini juga ada cut prog sama cut by. Terus ini ada set dan saw untuk kayak menampilkan atau kalian offin si bagian steel-nya. Nah, ada juga jenis bahannya precast, terus ada sistemnya. Di sini sebenarnya oh iya nih, untuk di properties juga kalian bisa lihat di sini ada skala. Nah, di sini ada skala. Nah, terus di sini ada detail, level, terus parts visibility, detail number, rotation on sheet. Pokoknya menurut saya sangat-sangat lengkap. Dan kalian sebenarnya tinggal ulik sendiri, karena kalau misalnya tidak ada contoh untuk membuat gambar pada Revit sendiri, apabila tidak dikerjakan ketika tidak ada kerjaannya, itu sangat-sangat susah. Jadi menurut saya kalian coba buat sendiri suatu desain BIM kalian pakai software ini. Di sini juga ada jarak kan, kalian dari misalnya mau mengukur jarak dari sini ke sini tuh kan keluar, terus gak kelihatan kan. Sebenarnya ini saya tidak menggunakan mouse, jadi saya tidak bisa men-zoom. Oke, pokoknya kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye bye.